Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Pernikahan di dalam Islam. Standar kompetensi pada kali ini adalah memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. KD pertama menjelaskan ketentuan hukum pernikahan di dalam Islam. Indikator mampu menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang nikah. Yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang talak. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang rujuk. Sekarang, marilah kita melihat ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Kita mulai dengan pengertian munakahat atau pengertian nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syara, nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agama Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1994, Pasal 1 ayat 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang munakahat. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Senada dengan ayat di atas, ada pula sebuah hadis yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-nikahu sunnati, wa man raqiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Selanjutnya, hukum nikah. Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Artinya, boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.
Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, sunnah, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. B. Wajib, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berzina jika tidak segera menikah. Yang ketiga, makruh, yakni bahwa orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya kelak. Yang keempat, haram, yakni bahwa orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya. Demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama, serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria dan wanita, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara terperinci, maka tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah artinya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Yang pertama adalah calon suami. Calon suami harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama sekali Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat sehat jasmani dan rohani. 5. Laki-laki sejati. 6. Berusia 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang kedua adalah calon istri. Calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, perempuan sejati. Dan yang keenam, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang ketiga adalah wali. Wali, seorang laki-laki yang sah menjadi wali dalam proses pernikahan menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut. Pertama, bapak kandung. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara satu bapak. Yang kelima, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan. Yang keenam, anak saudara tiri laki-laki atau keponakan. Yang ketujuh, paman dari pihak bapak. Yang kedelapan,
anak laki-laki dari paman atau sepupu. Yang ke-9, hakim. Rukun pernikahan yang keempat adalah saksi. Saksinya haruslah 2 orang. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang laki-laki calon suami adalah seorang jejaka, duda, atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 orang wanita. Rukun yang kelima adalah akad nikah, atau disebut juga dengan syikat, ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Ijab dan kabul menjadi sah sebagai rukun dalam akad nikah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, syarat ijab. 1. Menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemah bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. B. Menggunakan kata ankahtuka, saya nikahkan, atau zawwajtuka, saya kawinkan. Tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. C. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. D. Diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. E. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. F. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Syarat yang kedua adalah kabul. A. Menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjadi yang tidak bisa bahasa Arab. B. Jawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. C. Bukan merupakan kata sindiran. D. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. E. Tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau kontrak. F. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. G. Menyebut nama bakal istri. H. Tidak diselangi dengan perkataan lain. Ananda Wisnu Adi Soni Pradana bin Haji Soni Kumbowo, saya nikahkan, saya kawinkan kepada engkau anak kandung saya Siti Nurmelia Baskarani dengan mas kawin logam mulia seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Nurmelia Baskarani binti Muhammad Afandi dengan mas kawin logam mulia 50 gram dibayar tunai. Ijab kabul dalam bahasa Indonesia yaitu pernyataan seorang wali nikah. Saya nikahkan engkau, nama calon mempelai pria, dengan Ananda sebutkan nama calon mempelai wanita, dengan mas kawin disebutkan jenis dan jumlahnya. Contoh, perhiasan emas 20 karat
sebesar 12 gram dibayar tunai atau titik-titik dijelaskan kalau mahar tersebut tunai atau utang. Dijawab oleh calon mempelai laki-laki, saya terima nikahnya, sebutkan nama calon mempelai wanita, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai atau utang. Apakah saudara laki-laki bersedia? Bersedia. Saudara wanita? Bersedia. Saya nikahkan saudara Suhada bin Yudi Listianto dengan anakku Tira Melisna bin Raja Ilham dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan uang 20 juta dan emas 20 mayang dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ira Melisna binti Raja Ilham dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana dengan transaksi?